Maka kembali lagi bersama kami di Legia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham BIAN atau PT Bayan Resources Tbk. Nah, di sini ada seperti biasa direktur utamanya yaitu Dato Dr. Low Tukong. Kemudian ada direktur keuangan Alastra McLeod. Alamatnya ada di Gedung Office B lantai 37 Unit A sampai H Jalan Senopati, Senayan, Kebayoran Baru, Jaksel. Nah, ini dari salah satu orang terkaya nih ya, Bayan Resources. Ini kalau mau kita bilang ini seharusnya cukup hebat ya perusahaannya. Kas dan setara kas kita lihat. Untuk di sini ini nilainya itu dalam bentuk dolar ya. Ini dalam bentuk dolar nih ya, satuan penuh dari 1,8 miliar dolar. Wah, ini gak main-main nilainya. Menjadi 700-an juta dolar. Ini agak menurun untuk kasnya, tapi di sini yang dibatasi penggunaannya dia bagian rancak ada sekitar 182 jutaan dolar. Jadi kalau mau ditambah-tambah masih ada kurang lebih mungkin 900-an gitu. Kemudian ada piutang usaha. Piutang usahanya ini yang pihak ketiga menurun dari 385 juta dolar menjadi 295 jutaan dolar. Jadi ini sebenarnya cukup bagus ya. Ini persediaan kita lihat dulu, persediaan meningkat. Wah, ini persediaan dari 118 miliaran menjadi 118 juta dolar menjadi 200-an juta dolar. Jadi ini meningkat cukup besar ya. Persediaan meningkat, seharusnya labanya nanti meningkat juga ya. Ini total asetnya dari 3,9 miliar dolar menjadi 3,4 miliar dolar. Kemudian aset tetapnya meningkat juga dari 564 juta dolar menjadi 718 juta dolar. Di sini kita lihat semua meningkatnya rata-rata. Lalu di sini kita lihat ada utang usaha. Utang usaha total hutang jangka pendek itu dari 1,8 miliar dolar menjadi 1,3 miliar dolar. Kemudian ada total hutang jangka panjang dari 118 juta dolar menjadi 126 jutaan dolar. Jadi ini kalau mau dibilang, nah ini total ekuitasnya. Ini total ekuitasnya ini sedikit menurun ya. Sedikit menurun dari 1,995 menjadi 1,978. Tapi kalau kita lihat di sini, ini tampaknya utangnya memang udah menurun, sebenarnya cukup bagus semua. Pendapatan, wah ini tetap pendapatan nggak gitu meningkat ya, bahkan menurun di sini 4,7 miliaran dolar menjadi 3,5 miliaran dolar. Beban pokok pendapatan, ketika pendapatan menurun, beban pokok malah meningkat dari 3,1 miliar dolar menjadi 1,6 miliaran dolar. Kemudian beban penjualan nih, wah ini bahkan ini ada 28 jutaan dolar. Beban umum minus 85 jutaan dolar. Tapi kok bisa ya beban penjualan jadi plus ya? Nah ini nanti kita bisa lihat juga itu karena apa. Ini kemudian ada pendapatan 7 jutaan dolar. Jadi untuk totalnya itu sekitar 1,2 miliaran dolar dari 2,1 miliaran dolar. Artinya menurun dari 2,1 menjadi 1,2 miliaran dolar. Dan sebenarnya agak susah gak ya untuk mengatakan miliaran dolar. Kayaknya itu R-nya kayak agak susah ya kalau mau kita bilang. Ini ada penerimaan dari pelanggan 4,5 miliaran dolar menjadi 3,6 miliaran dolar. Pembayaran kepala pemasok meningkat. Itu yang tadi oke. Yang bagus sih. Cuman tadi penjualannya menurun ya. Laba otomatis menurun. Jadi itu aja mungkin. Ini ada yang dari operasional, aktivitas operasional 2,1 miliaran dolar menjadi 700 juta dolar. Kemudian pembelian aset tetap ini meningkat juga. Kemarin mereka ada beli 193, sekarang menjadi meningkat lah ya, menjadi 200-an. Kemudian ini ada kas bersih dari aktivitas investasi minus 200 miliar dolar juga. Komisaris utama kita lihat ada Purnomo Yuskiyantoro, kemudian komisaris ada Ifransya Gumai, dan direktur utamanya yaitu salah satu orang terkaya yaitu Dato Dr. Low Tukong. Nah ini cukup hebat nih, bukan cukup hebat, ini sangat hebat ini ya orangnya, karena menjadi salah satu orang terkaya di dunia, bahkan kemarin orang terkaya di Indonesia ya. Nah ini ada entitas anak dan lain-lain. Ini presentasi kepemimpinan yang baru nih. Penyedia tenaga listrik Korean Go Power. Nah ini
Mungkin karena sekalian batu bara jadi ada penyedia tenaga listrik juga nih, saya cukup bagus karena terus berkembang ya, batu bara ke listrik dan lain-lain gitu. Nah ini semua sebenarnya cukup bagus. Lalu kita lihat ini ada beberapa yang masih sama 99%, 99,9%. Di sini kita lanjutkan. Ini kita skip. Dokter Dulu Tukang. Nah itu seperti yang kami bilang ya tadi ya, miliaran dolar. Nah coba bacakan, hafalkan kata itu. Kayak agak susah ya. Kas rupiah dari 1,4 jutaan dolar menjadi 1,7 jutaan dolar. Ini yang cash on hand ya, artinya yang di tangan nih meningkat lah ya. Cukup bagus. Kemudian kas dan serta kas di bank Permata. Wah, ini kemarin kita bilang Bank Permata ini pelan-pelan, tapi pasti di sini paling banyak ini Bank Permata taruh kasnya ya. Jumlah rekening rupiah dari 1 miliaran dolar menjadi 500 juta dolar US dollar. Nah, 293 juta dolar menjadi 69 juta dolar, menurun cukup drastis, tapi masih paling banyak untuk yang Bank Permata. Kita lihat ada deposito berjangka US dollar BCA kemarin ada, sekarang udah gak ada. Yang dolar Australia ya, dolar Australia, National Australia Bank dari 4 ribuan dolar menjadi 8 ribuan dolar. 1 dolar Australia itu kurang lebih paling 12 ribuan, anggaplah gitu lah, atau 10 ribuan lah. Dan 10 ribuan dikali berapa itu ya. Ini ada piutang usaha pihak ketiga, dari 386 jutaan dolar menjadi 296 jutaan dolar. Piutang usahanya dari itu hampir sama lah ya. Karena apa? Provisinya itu agak sedikit. Untuk pihak berelasi kita lihat ada Korea Midland Power Co Ltd. Wah, ini mereka ternyata ada juga piutang usahanya. Dari 14 jutaan menjadi 33 jutaan. Total piutang usaha dari 400 juta dolar menjadi 319 juta dolar. Kita lihat seharusnya kalau perusahaan besar ini untuk yang piutangnya lancar-lancar aja ya, tapi kita lihat ini dari 301 jutaan dolar jika dibandingkan dengan 200-an ribu dolar, ini kayaknya masih termasuk lancar ya. Mengapa? Karena tahun lalu itu yang lebih dari 3 bulan itu ada 300-an miliaran, sekarang cuma 200-an miliaran. Mengapa kami bisa berkata begitu? Karena menurut kami ya, terkadang seseorang membayar hutang itu bukan dikarenakan memang sudah jatuh tempo atau gimana, tapi terkadang subjektif juga. Ini lihat juga ini perusahaannya besar atau enggak, royal enggak kepada dia, ataupun gimana gitu lah ya, ataupun pelayanannya, servisnya. Nah, dan ini bisa lihat dulu, ini skip bentar nih, lihat dulu aset tetapnya ini ya, di sini ada. Nah, jadi yang seperti tadi kita bilang, menurut kami ya, kayaknya seseorang bayar hutang itu tengok dari orang itu juga terkadang. Kalau perusahaan besar, mereka kadang dia, ini kan perusahaan besar, jadi mereka harus menjaga hubungan baik. Nah, kalau mau kita bilang kayak gitu lah ya. Nah, jadi terkadang kalau mereka masih bisa bayar ke perusahaan ini, tentunya pasti akan memilih mana yang lebih prioritas. Terkadang dia juga mana yang mau dibayar dulu ya kan. Jadi semuanya itu terkadang bukan hanya dari objektif tapi dari subjektif juga. Ini ada aset eksplorasi dan evaluasi ya. Area yang belum ditemukan sumber daya terukur, Kangaroo Minerals. Nah, ini ada properti penambangan, ada harga perolehan dan lain-lain. Utang usaha. Nah, utang usahanya ini ini meningkat cukup banyak. Komposisi utang usaha rupiah, US dollar, aneka maju. Nah, ini tingkat kenaikan gaji di masa depan 10%-an. Kayaknya ini kalau mau kita bilang ya ini. Ini saya cukup bagus sih untuk
kenaikan gaji bagi karyawannya sebenarnya. Karena ini 10% termasuk besar loh. Kita bayangkan saja kalau gajinya sekarang 5 juta, berarti tiap bulan kenaikan 500-an ribu. Saya kemudian tinggi loh. Kan beberapa yang kami lihat perusahaan publik itu jarang ya sampai 10%-an. Jarang ya. Ini bahkan 10%, luar biasa. Ini Pak Lo Tuk Kong, ini ada kepemilikan 61%-an. Lalu ada SSP, Lim Chai Ho, Jenny, dan lain-lain. Nah, ini bahkan kalau kita lihat Pak Lo Tuk Kong ini terus menambah kepemilikan. Kemarin 60%-an, sekarang menjadi 61%-an. Ini luar biasa ya ini ya. Berarti untuk pemegang saham terbesarnya saja udah yakin dengan perusahaannya. Nah, ya kayak gitulah. Pendapatan kita lihat dari batubara and non batubara, tapi sudah hampir seimbang ya. Nah, kalau kita bilang seimbang lah ya gitu. Tapi yang ketiga berelasi untuk non batubara hanya kepada pihak ketiga. Untuk pihak berelasi tidak ada transaction ya di sini. Rincian pelanggan pendapatan lebih besar dari 10% nilai pendapatan. Nah, jadi setahu kami memang setiap perusahaan itu ada disebutkan untuk yang 10% dan lain gitu ya. Yang untuk penjualan di atas 10% untuk perusahaan apa aja dan lain-lain gitu-gitu. Ini kita lihat. Ini ada yang ekspor, ada domestik. Ini bahan pokok pendapatannya. Pengupasan tanah dari 400 juta dolar menjadi 600 juta dolar. Pertambangan dan pengangkutan batu bara, kalau kita lihat ini semua rata-rata bertambah nih ya. Bebannya rata-rata bertambah. Perbaikan dan pemeliharaan bahkan bertambah. Ini dari 900. Nah, ini bulan penjualnya. Bulan penjual ada analisis batu bara hampir sama. Kelebihan waktu labu. Inilah yang perlu jadi catatan untuk perusahaan ini kayaknya ya. Kita lihat kelebihan waktu labu neto sebesar 5 jutaan dolar dari 600-an ribu dolar. Jadi ini mungkin demorex atau gimana gitu ya. Kenapa? Setiap perusahaan, bukan setiap perusahaan, setiap kapal, misalnya ini mau angkut batu bara nih, kapal itu kalau dia ke dermaga, mereka ada dikasih waktu sama orang pelabuhan PBM atau lain-lain gitu lah ya. Mereka ada kasih waktu misalnya cuma boleh bongkar 3 hari harus siap, jangan boleh muat berapa hari harus siap. Nah, itu ada kayak itu. Kalau dia melanggar dari perjanjian ataupun kontrak, memang lewat 3 hari, mereka perlu membayar biaya demores itu. Nah, mereka perlu bayar kayak itulah ya. Jadi mungkin kalau ketika fasilitasnya sudah menjadi lebih lengkap dan untuk logistiknya sudah diperbarui menjadi lebih baik, mungkin biaya ini bisa dikurangi dan ini bisa menjadi sebuah tambahan untuk laba ya. Saya bagus juga sih kalau kayak gitu. Dan itu menurut kami lah ya. Baik, itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Saya investasi.